Kami datang membawa pujian kami malam hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Ini pujian kami Bapa. Kami mau nyatakan sampai akhir hidup kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Makasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
kasih-Mu, kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami sembah Yesus sampai akhir hidupku. Tuhan, ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami mau setia sampai selamanya. Oh, haleluya, Yesus. Kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Oh, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Oh, Kau setia, Kau selalu berserta, tak pernah meninggalkan. Oh, Yesus, ini syukur kami, haleluya, haleluya. We worship You. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Selamanya Tuhan, oh, selamanya, selamanya. Kami mau menyembah-Mu, kami tetap menyembah-Mu. Ku mau
selalu Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ini iman kami Tuhan. Kami mau nyatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap setia. Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu katakan Kau yang layak. Amin. Semua pujian kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, khususnya Gereja Petra Kendari. Thanks, terima kasih untuk Pastor Budi Tendean yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya juga mengucapkan untuk turut mendoakan bagi khususnya keluarga almarhum Bapak Edward, di mana Tuhan sudah panggil hambanya, dan tentu bagi istri dan anak-anak tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mewakili Bapak Gembala beserta Ibu bahkan seluruh jemaat Petra mengucapkan turut mendoakan agar supaya Tuhan memberikan kekuatan, anugerah, kasih karunia untuk terus berjuang sebagaimana Bapak Edward sudah menyelesaikan perlombaannya dengan baik. Saya percaya juga setiap kita yang masih di dunia ini, kita harus terus berjuang, dan kita percaya satu kali kelak nanti kita juga akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau sharing hari ini? Ya, saya mau berbicara tentang menjaga hati.
Nah, ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Saya sudah sharing juga kemarin di Gereja Petra Makassar. Dan saya juga rindu supaya Gereja Petra Kendari juga menerima berkat yang sama. Tentang bagaimana pentingnya menjaga hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, tahu kami bersaudara bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Di mana semua manusia sedang mengalami persoalan yang sama. Di mana kita menghadapi sebuah tantangan yang sama. Di mana setiap manusia ya di dunia ini mengalami namanya virus corona ya, di mana melanda dunia ini. Dan tentu saudara, ini membuat sebuah hal yang bagi dunia itu satu hal yang menakutkan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, seharusnya bagi gereja Tuhan justru keadaan yang kita alami hari ini harusnya membuat kita semakin naik, harusnya semakin membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi perbedaan gereja Tuhan ketika mereka masuk di dalam kondisi seperti ini, saudara? Kalau menjadi perbedaannya, saudara, bahwa ketika kita masuk gereja dan kita memakai masker, dan itu menjadi perbedaan ketika kita ada di masa-masa ini, saudara, itulah tidaklah demikian, saudara. Tuhan menghendaki sebuah perbedaan yang harusnya membawa kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan yang secara lahiriah saja kita berubah. Apa yang kita harus lakukan, kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menghendaki supaya setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita menjadi sebuah batu loncatan untuk kita semakin naik bersama dengan Tuhan. Untuk kita semakin mengalami Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa orang benar hidupnya akan semakin rembang tengah hari, hidupnya semakin hari semakin kuat. Nah, saudara, oleh sebab itu saya berdoa hari ini, saudara, supaya setiap firman yang dilepaskan kepada Bapak-Ibu saudara ini benar-benar saudara bisa mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, saudara, setiap janji yang dilepaskan, setiap firman yang dilepaskan hari ini, saudara, saya berdoa ketika saudara meresponinya dengan benar, saudara mengatakan amin terhadap ayat-ayat ini, terhadap kebenaran-kebenaran ini, saudara, maka saya percaya ini akan menjadi milik Anda. Faktanya ini akan menjadi milik dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari hari-hari ini, saudara, betapa Tuhan ingin menyatakan kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit ini betapa Tuhan ingin memelihara kehidupan kita. Betapa Tuhan ingin supaya gereja Tuhan tetap kuat di masa-masa sukar ini, saudara. Makanya saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat dulu di dalam Kejadian 27 ayat 28 sampai 29. Ini firman nubuatan yang saya akan lepaskan kepada Bapak Ibu saudara. Dan saya percaya bahkan Bapak Ibu saudara ketika Anda mendengarkan firman ini, saya berdoa supaya ketika saudara mengaminkan firman ini, maka faktanya itu akan menjadi milik saudara, menjadi milik keluarga Anda. Yang percaya katakan amin. Nah, dikatakan begini dalam Kejadian pasal 27 ayat 28 sampai 29. Kejadian 27 ayat 28 sampai 29, di sana dikatakan begini. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Tetapi siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini firman Tuhan nubuatan bagi setiap kita. Di masa-masa sulit yang kita alami, ternyata Tuhan hatinya betapa dia rindu untuk mengimpartasikan semua berkat yang terbaik dari sorga dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentu saudara, berkat-berkat yang terbaik yang dari sorga yang Tuhan akan berikan kepada kita, tentunya Tuhan memerlukan sebuah wadah, sebuah tempat di mana dia akan menaruh setiap berkat-berkat itu. Dia akan melepaskan berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Tentu dia ingin menemukan sebuah wadah, sebuah tempat. Yang tentu yang kita sepakati adalah bicara hati kita. Nah, di dalam Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Dikatakan di sana, Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru.
pula. Nah saudara, bicara anggur itu bicara sukacita. Bicara anggur itu bicara blessing. Bicara anggur juga bisa berbicara tentang anointing, bicara tentang pengurapan. Tetapi juga bicara anggur itu juga bisa sebuah lawatan saudara. Nah saudara, saya percaya menjadi doa kita di masa-masa sulit ini saudara. Ada lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi saudara, untuk menampung setiap janji-janji yang hebat itu. Ya, embun yang dari langit itu. Tanah-tanah gemuk kata Tuhan di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah itu. Itu menggambarkan berkat-berkat terbaik dari sorga. Baik yang ada di sorga maupun ada di bumi. Itu disiapkan bagi setiap anak-anaknya saudara. Nah, tapi bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ternyata Tuhan memerlukan di dalam anugerahnya adalah sebuah hati yang baik. Berkat yang Tuhan akan siapkan kepada kita, berkat yang terbaik dari sorga yang Tuhan akan berikan kepada kita, itu akan menjadi sia-sia jikalau wadahnya itu tidak seperti apa yang Tuhan mau. Makanya saudara, kita pahami sekali, kita sangat mengerti bahwa Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, ya, tahukah ibu saudara bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu? Tahukah ibu saudara bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hati kita? Nah, bicara hati mungkin merupakan satu hal yang sederhana, satu hal yang sangat simpel. Tetapi ini merupakan fondasi dari seluruh perjalanan kekristenan kita. Melupakan faktor ini, sama halnya kita gagal menjadi Kristen. Melupakan faktor ini, sama halnya kita gagal untuk bertumbuh. Melupakan faktor ini, sama halnya kita gagal untuk menerima semua berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan kepada gerejanya di masa-masa sulit. Nah saudara, oleh sebab itu ketahuilah bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu, kata Tuhan. Tuhan sedang mengurus hatimu lebih dari apapun. Ya, saudara, karena disitulah segala yang terbaik yang dari surga itu dimulai. Itulah di hati kita. Nah saudara, di bulan ini ya tema Gereja Petra se-Indonesia adalah Grace to Revive. Ya, bagaimana kita mengalami anugerah untuk bangkit kembali. Bagaimana kita mengalami anugerah untuk hidup kembali. Nah ternyata saudara, semuanya itu dimulai dari hati kita. Sayangnya hari-hari ini gereja banyak membenahi acara. Gereja banyak membenahi program. Gereja banyak membenahi mimbar-mimbar. Tetapi saya harus katakan ini kepada setiap kita bahwa gereja lupa untuk membenahi hatinya. Nah tentu bicara gereja bukan gedungnya semata. Tapi itu bicara kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tentunya. Nah ukuran pertumbuhan gereja dan seluruh terobosan kekristenan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dimulai dari hati kita. Ya, bukanlah program yang baik. Bukanlah acara yang heboh. Bukanlah gedung yang indah. No, bukan itu saudara. Ukuran kita harus kembali kepada apa yang Allah ukur dalam hidup kita. Yaitu hatimu, kata Tuhan. Saudara, hatimu kata Tuhan merupakan kunci ya dari apapun. Kalau kita berpikir bahwa pertumbuhan gereja itu tergantung programnya, tergantung acaranya, tergantung pengkhotbahnya, itu keliru. Ternyata rahasia dari semua yang terbaik yang akan terjadi di dalam hidupmu, itu tergantung adalah hatimu, kata Tuhan. Nah dari sinilah kita mengerti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Nah, saudara, dalam terjemahan asli dalam bahasa Ibrani sangat kata-katanya sangat bagus sekali. Ya, dikatakan begini, jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Sekali lagi saudara, kata-kata ini sangat bagus dalam bahasa aslinya. Dikatakan jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Nah, kalau kita tidak, saudara, kita jaga apapun kecuali hati. Tetapi firman Allah ini sangat luar biasa, saudara. Jagalah hatimu lebih dari apapun, kata Tuhan. Dengar baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa keberhasilan kita dalam menjaga hati itu adalah ukuran terobosan kita di dalam kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Saudara, makanya saya berdoa, biarlah dari setiap poin-poin yang saya akan sharingkan ini, Anda bisa mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Ini bukannya sekedar firman-firman Tuhan yang menghibur kita, tetapi lebih daripada itu, Tuhan menginginkan supaya gerejanya melakukan hal yang penting dalam hidup ini, di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, di hari-hari terakhir ini. Marilah kita menjaga hati kita, sebab hati kita adalah tempat di mana Allah akan memberikan yang terbaik dari sorga. Itu dimulai dari hati kita. Nah, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Mengapa kita perlu menjaga hati kita lebih dari apapun? Nah, ternyata saya temukan hal yang pertama, bahwa disinilah kita bisa melihat, karena ternyata hati adalah tempat di mana benih ilahi itu ditaburkan. Sekali lagi, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Ternyata persoalan hati adalah tempat di mana benih ilahi, berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan itu dimulai dari hati kita. Makanya dalam 1 Petrus 1:23 berkata begini. 1 Petrus 1:23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, karena oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, dari sinilah kita bisa lihat, saudara, ya, ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita mewarisi benih yang lama. Itulah roh Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mewarisi roh Adam yang sudah jatuh itu, tetapi roh kita dilahirkan kembali. Alkitab katakan 1 Petrus 1:23, ya, bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana. Itulah, ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, jelas sekali saudara, betapa pentingnya benih ilahi itu, betapa pentingnya firman Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, siapa firman itu? Yohanes 1 ayat 1 dan 14 menjelaskannya, bahwa firman itu pada mulanya itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan di dalam ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, makanya ya, hari ini betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Ya saudara, supaya apa? Supaya benih-benih firman Allah yang dilepaskan itu benar-benar bertumbuh di dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali kita tidak bertumbuh dalam hidup ini? Ya, ada begitu banyak pengkhotbah yang hebat datang di gereja kita mengkhotbahkan benih-benih ilahi yang sungguh luar biasa. Tetapi mengapa sebagian bertumbuh, sebagian tidak? Ternyata perbedaannya ada di dalam hati manusia. Makanya hati manusia itu adalah kunci dari sebuah terobosan. Hati manusia itu kunci dari sebuah perubahan. Hati manusia itu merupakan kunci dari sebuah kebangkitan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam Matius pasal yang keempat ayat 4 di situ menjelaskan betapa Yesus berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman apa itu? Nah, di dalam Roma 10 ayat 17 menjelaskan itu. Bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman apa yang membuat kita bertumbuh?
Saya katakan begini saudara, dengar baik. Saya berdoa supaya setiap firman yang dilepaskan ini saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dilepaskan ke dalam kehidupan kita hari-hari ini harusnya diresponi dengan hati yang benar. Hati yang siap kata Tuhan. Karena kalau kita tidak menyiapkan hati yang siap, kalau hati kita tidak benar kata Tuhan, maka kita akan sulit bertumbuh. Kita akan sulit bergerak. Kita akan sulit maju. Kita akan sulit untuk mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, makanya mengapa hati itu perlu dijaga. Saya ulangi lagi. Karena hati adalah tempat di mana benih ilahi itu ditaburkan. Bukankah manusia hidup bukan dari roti saja kata Tuhan tadi, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Wow, ini luar biasa saudara. Artinya apa? Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selain benih yang kita terima dari Tuhan, ternyata juga faktor hati juga menentukan benih itu bertumbuh. Nah, saya sudah katakan dari awal saudara, bahwa Tuhan akan melepaskan berkat yang terbaik dari sorga. Benih-benih yang terbaik kepada anak-anaknya. Di mana? Di mana dia menemukan hati yang siap. Itulah kirbat yang baru. Maka berkat itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saudara, jangan sampai hari ini kita yang menyaksikan program ini, ibadah ini masih membawa hati yang lama. Kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengharapkan banyak. Kita mengharapkan mujizat, kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan anugerah Tuhan. Tetapi hati yang kita bawa masih hati yang lama. Dengar baik Bapak Saudara dimanapun engkau berada. Siapkan hati yang baru kata Tuhan. Siapkan bejana yang baru. Kalau hati yang lama kita bawa, bejana yang lama, kirbat yang lama, kantong yang lama, maka ketika anggur itu dicurahkan, itu menggambarkan sukacita, kemenangan, bicara tentang anointing, bicara tentang pengurapan, bicara tentang berkat yang terbaik dari Tuhan. Ketika jatuh di tempat yang lama, hati yang lama, kantong yang lama, maka itu akan pecah, akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika didapati hati yang baru, hati yang haus, hati yang merindukan Tuhan, maka saudara saya percaya benih itu akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan memberikan gambaran ada 4 macam hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-8, saudara bisa lihat di sana. Menjelaskan tentang ada 4 jenis tanah hati manusia. Yang pertama, kalau saudara lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-12, itulah tanah hati di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan Lukas 8 ayat 12, itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ini gambaran hati, tanah hati yang pertama. Mereka rajin ke gereja, mereka rajin beribadah, tetapi apa yang terjadi ketika mereka keluar dari ruangan ibadah itu, ketika mereka selesai mendengar ibadah itu, melakukan ibadah itu, mendengarkan firman Tuhan itu, Alkitab katakan iblis merampas benih itu. Nah, kapan kita tahu bahwa iblis merampas benih firman itu dalam hati kita? Ketika hati kita tidak percaya. Dengar baik Ibu Saudara, ini sangat serius sekali. Ada banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak percaya. Nah, makanya saudara dikasih Tuhan, Tuhan menggambarkan kepada kita, janganlah kita memiliki hati seperti ini, hati di pinggir jalan. Yang kedua saudara adalah tanah hati yang berbatu-batu. Di dalam Lukas 8:13 berkata yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Wow. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan pada masa pencobaan mereka murtad. Nah, apa maksudnya? Apa yang menjadi gambaran bagi kita? Kekristenan seperti apa ini? Nah, ini menggambarkan orang-orang Kristen ketika mereka mendengarkan firman, mereka beribadah. Firman itu memberkati mereka.
Saudara, Alkitab katakan mereka mendengar dengan gembira, dengan sukacita. Tetapi saudara, firman itu tidak berakar, kata Tuhan. Ketika pencobaan itu datang, mereka meninggalkan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini. Jangan hanya menjadi pengagum-pengagum khotbah saudara. Jangan hanya menjadi orang yang hanya suka dengan dengar khotbah. Dijauhkanlah itu daripada kita. Ya, Herodes akhir zaman sedang bermunculan hari-hari ini. Bahwa dia suka juga mendengar khotbah Yohanes. Dia sangat senang. Tapi hidupnya tidak berubah. Bukan lagi saatnya kita menjadi orang-orang yang pengagum khotbah. Tapi inilah waktunya kita menjadi orang-orang yang mengalami firman itu. Katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, ini tanah hati yang kedua. Tanah hati yang berbatu-batu. Mereka hanya senang dengar khotbah, tetapi mereka tidak berakar di dalam khotbah, saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, dengan cepat, saudara, karena waktu berjalan terus. Dikatakan gambaran tanah hati yang ketiga adalah tanah hati semak duri. Lukas 8 ayat 14 berkata, yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, apa maksudnya, saudara? Ini menggambarkan orang Kristen yang ketika mereka mendengarkan firman, memang mereka bertumbuh di dalam firman. Tetapi apa yang terjadi ketika ada persoalan datang, saudara? Ya, seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir. Ya, firman yang tadinya sudah bertumbuh dalam kehidupan mereka, tetapi karena mata mereka lebih melihat kepada masalah, lebih melihat kepada persoalan. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya persoalan itu menguasai hidup mereka, sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, saudara. Dan ini juga yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang takut ke gereja. Mereka kalau ke mall atau ke pasar bisa. Tapi ke gereja takut, saudara. Tapi saya percaya jemaat Peter Kendari tidaklah demikian. Amin. Ya, tentu. Ya, saya tentu tidak mengajarkan hal yang salah. Tentu segala sesuatu kita harus lakukan sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentunya. Tetapi inilah keadaan, saudara. Seharusnya keadaan, situasi, persoalan yang kita hadapi membuat firman itu menjadi hidup dalam hidup kita. Membuat firman itu benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Benar-benar kita mengalami di masa-masa sulit, di masa-masa kita mengalami persoalan ini. Justru iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Katakan amin. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Karena mata mereka lebih melihat kepada masalah. Lebih melihat kepada persoalan. Sama seperti Petrus. Ketika dia mengatakan kepada Yesus, ya, izinkan aku berjalan di atas air. Tuhan mengatakan, datanglah Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Petrus sedang berjalan melangkah menuju kepada Yesus, Alkitab katakan mata Petrus kembali memandang kepada sekelilingnya. Dan akhirnya dia tenggelam. Bukankah itu juga yang terjadi hari-hari? Ada banyak orang Kristen harusnya memandang kepada Tuhan, tapi mereka justru lebih memandang kepada persoalan dan masalah. Sehingga itulah yang membuat mereka jadi takut, menjadi khawatir. Akhirnya apa yang terjadi? Firman yang mereka terima selama ini dihimpit oleh ketakutan, dihimpit oleh kekhawatiran. Dan akhirnya mereka kecewa. Saudara, Tuhan tidak mengendaki jenis tanah seperti ini. Tetapi yang keempat, jelas saudara, inilah tanah hati yang baik. Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah yang dikatakan orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati, menaruhnya di dalam hati yang baik tentunya, dan mengeluarkan buah. Artinya apa? Kebenaran yang kita terima itu bukannya sekedar kita tahu, bukannya sekedar kita sekedar sebuah pengetahuan semata, tetapi firman yang kita terima itu kita simpan di dalam hati, dan itu menjadi sebuah rema jika kita menghadapi percobaan, jika kita menghadapi masalah. Maka firman itu akan menjadi rema dalam hidup kita, menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita menang atas setiap persoalan dan masalah. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki.
Makanya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, di masa-masa hari-hari terakhir ini, di waktu-waktu last minute, harusnya pemberitaan firman itu harus terbuka. Harus mengajar jemaat untuk mengalami Tuhan. Bukannya sekedar menampung setiap khotbah-khotbah yang baik, yang hebat di pikiran kita. Tapi lebih daripada itu, seharusnya kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami hidup yang berkemenangan sekalipun di masa-masa yang sulit ini. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah siapkan kirbat yang baru itu? Itulah hati kita, saudara. Di mana anggur dikatakan tadi, sukacita, blessing, anointing, pengurapan, lawatan Tuhan, itu dilepaskan hari ini. Sudah kesiap Bapak Ibu Saudara? Sekalipun kita terbatas ruang dan waktu, tapi saya berdoa, saya sedang merasakan kuasa Tuhan sedang menjamah dimanapun Anda berada. Urapan Tuhan sedang turun dalam hidup saudara. Dikala Anda membuka hati saudara, dikala Anda menyiapkan hati yang terbaik, seharusnya hari-hari ini dengan keadaan yang kita alami. Kalau kita hari-hari ini dipaksa untuk akhirnya kita harus cuci tangan yang tadinya kita tidak lakukan itu. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Seharusnya dalam kehidupan rohani kita harus lebih bijak. Di dalam hal kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berbeda kata Tuhan. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, ketika firman Tuhan itu dilepaskan, ya setiap kata-kata itu membangun iman saudara, menguatkan iman saudara, katakan amin, katakan yes. Maka itu kan saudara serap di dalam roh saudara. Dan itu kan membuat Anda menjadi kuat kata Tuhan. Harus berbeda dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita masih dalam dimensi yang lama. Seharusnya dengan peristiwa corona ini kita harus berbeda. Gereja harus naik kepada sebuah dimensi yang berbeda. Dimensi yang baru. Di mana pengejaran-pengejaran kita kepada firman harus lebih bergairah kata Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh kata Tuhan. Tentu itu melibatkan hati yang benar kata Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, ini yang pertama. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena disitulah tempat di mana benih-benih ilahi. Bukankah manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan Tuhan. Siapkan wadahmu saudara, sehingga firman Allah yang dilepaskan itu mengubah hidup saudara. Yang kedua, dengan cepat saudara, ya mengapa kita perlu menjaga hati ini? Nah ternyata saudara saya temukan karena hati adalah tempat di mana segala sesuatu itu diukur. Sekali lagi, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena ternyata begini, ternyata hati adalah tempat di mana segala sesuatu itu diukur. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 tentu kita ingat peristiwa ini. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Ketika mereka itu masuk, ya dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah lihat saudara, seorang nabi sehebat Samuel, sekaliber Samuel pun hampir salah saudara. Hampir salah mengukur. Ya. Dan dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ya janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ya sebab aku telah menolaknya. Bukankah yang dilihat manusia yang dilihat Allah? Manusia ya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, di sinilah kita melihat saudara. Ternyata menjadi ukuran Tuhan dalam hidup seseorang bukan kepada karunia-Nya, bukan kepada kehebatannya, bukan kepada fasih bicaranya, bukan kepada kepandaiannya, tetapi segala sesuatu itu dimulai diukur dari hati kita. Saudara, ketika Tuhan ingin memilih seseorang, yang pertama kali Tuhan lihat adalah hatinya. Seharusnya gereja Tuhan hari-hari ini melihat sebagaimana Tuhan melihat. Saya tidak katakan kalau begitu memilih seseorang itu tidak perlu ada skill, tidak perlu ada talenta. Itu belakangan saudara. Itu nomor 2. Tetapi yang terpenting yang Tuhan inginkan adalah hatinya. Apakah benar hatinya mencintai Tuhan?
Itu penting saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Hati adalah tempat di mana segala sesuatu itu diukur. Saya berdoa supaya dimanapun Anda berada, siapapun Anda yang mendengarkan firman ini. Bahkan jika engkau seorang pelayan Tuhan, apapun jabatanmu di dalam gereja kata Tuhan. Ingat itu bukan ukuran segala sesuatu. Bukan berapa lamanya engkau menjadi orang Kristen. Bukan jabatan apa yang engkau sedang lakukan di dalam gereja hari ini. Itu bukan ukuran kata Tuhan. Tetapi menjadi ukuran Tuhan dalam kehidupan kita adalah hati kita. Saya berdoa hari ini. In the name of Jesus Christ. Setiap Anda yang sedang mendengar ini. Itu benar-benar terpatron dalam hidup saudara. Itu benar-benar firman ini mengubah hati saudara. Kalau selama ini kita melayani hanya menampilkan apa yang di luar semata. Kalau selama ini kita melayani hanya sekedar hobi, hanya sekedar kesenangan. Harusnya kita berbeda hari-hari ini. Kita harus melayani itu dari hati yang mengasihi Dia. Dari hati yang siap kata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi doa saya. Sebagaimana Tuhan melihat, Anda pun harus melihat itu. Jaga hatimu kata Tuhan. Karena disitulah segala sesuatu diukur. Apapun pelayanan yang kau sedang lakukan hari ini. Tapi dengar baik. Ketika engkau melakukan itu dengan hati yang sungguh kata Tuhan. Maka itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya Kolose 3:23 berkata. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu kata Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali. Hari-hari ini kita harus kembali memeriksa hati kita. Jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini itu tidak bersumber dari hati yang baik. Maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Biarlah firman perenungan-perenungan ini akan membuat saudara berubah. Mengapa kita perlu menjaga hati? Karena hati adalah tempat di mana benih-benih ilahi berkat terbaik dari Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, karena lewat hati segala sesuatu diukur. Makanya siapapun Anda, pelayan apapun Anda, dengar baik. Tuhan melihat hatimu lebih dari apa yang kau buat. Biarlah sesuatu dimulai dari hati. Hati yang siap kata Tuhan. Hati yang baru kata Tuhan. Maka kau akan melihat terobosan Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Sekalipun engkau ada di masa-masa sulit. Dia sanggup memelihara engkau. Dia sanggup membalikan segala keadaan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan ini. Engkau tetap percaya, engkau tetap kuat. Engkau tetap mengerai setiap janji Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan gerejanya. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Nah ternyata saudara, saya temukan begini. Karena hati manusia adalah tempat di mana kehidupan itu dialirkan. Ya, saudara, Alkitab katakan tadi bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Dari disitulah, dari hati kita lah kehidupan itu dimulai. Kalau hati kita baik, maka kehidupan yang baik itu akan dimulai dalam hidup kita. Kalau hati kita baik, maka kehidupan yang penuh dengan mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika hati kita baik, maka percaya atau tidak, maka kita akan mengalami bertumbuh, kita akan semakin berbuah di hadapan Tuhan sekalipun di masa-masa sulit ini. Tetapi sebaliknya kalau hati kita tidak baik, justru berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Dan itu terjadi saudara. Ada banyak orang masuk keluar gereja. Mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Karena hati mereka salah. Karena hati mereka dikondisikan tadi dalam Lukas 8. Ya, hati pinggir jalan, hati berbatu-batu, hati ya di semak duri. Sehingga mereka tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Bahkan mereka hidup dari kekecewaan kepada kekecewaan lain. Tetapi orang yang menjaga hatinya,
Orang yang menyiapkan hati dengan baik, orang yang mempersiapkan hati dengan benar, kata Tuhan, maka dia akan mewarisi setiap berkat yang Tuhan sediakan kepada kita, sekalipun di masa sulit ini. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kualitas hidup Anda sangat dipengaruhi oleh kualitas hati Anda. Bukan kualitas sekedar berapa banyak kita melayani, pelayanan apa yang kita lakukan. Itu tidak menjadi ukuran, kata Tuhan. Tetapi hati kita. Makanya biarlah hari ini yang ketiga saudara. Karena dari hatilah mengalir kehidupan itu. Saudara dikasih Tuhan, mengapa banyak orang-orang mengalami mati sebelum mati? Ya, tidak ada kehidupan yang terpancar. Tubuhnya nyaris mati, keuangannya mati, hubungan suami istri, anak dengan orang tua mati, bisnisnya mati. Nah, bahkan apa yang dia katakan penuh dengan kata-kata kematian. Saudara, tidak ada kehidupan yang dipancarkan. Jangankan untuk orang lain, dipancarkan untuk dirinya sendiri. Dia sendiri tidak mengalami. Saudara, biasanya kalau saya ketemu orang, kalian sharing, tahu nggak ibu saudara? Untuk mengenal orang itu, hati orang itu sangat mudah. Dari apa yang dia ucapkan. Kalau terbanyak yang dia ucapkan tentang kekecewaan, apa yang dia alami, dia kecewa, ya dia mengalami sebuah hal yang tidak enak dalam hidupnya dan selalu itu yang dia bicarakan. Itu sebenarnya menunjukkan kondisi hatinya seperti itu. Hatinya kecewa, hatinya pahit. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini Jemaat Petra yang ada di Kendari, hidup kita semakin berbeda. Hidup kita semakin berubah. Ketika orang itu menjaga hatinya, tetap terhubung dengan Tuhan, tetap terhubung dengan firman-Nya, tetap terhubung dengan orang-orangnya Tuhan. Maka saya percaya perkataan-perkataannya itu akan selalu menguatkan, membangun orang lain. Efesus 4 ayat 9 ayat yang terakhir ini. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jelas sekali Bapak Saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Kata kotor itu bukan hanya maki, tetapi kata-kata tidak percaya, kata-kata yang menghina firman Tuhan, kata-kata yang menyepelekan firman Tuhan, kata-kata yang menceritakan orang lain, itu juga perkataan kotor sesungguhnya. Nah, harus jaga hati kita. Biarlah perkataan-perkataan kita hari ini menguatkan sesama kita, menguatkan diri kita, menguatkan orang lain. Katakan amin. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang kita lepaskan, itulah lewat dari sebuah pengalaman yang kita alami dengan Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Setiap firman-firman yang kita lepaskan, kata-kata yang kita ucapkan, itu membangun orang lain. Bukan membuat orang jadi tersandung dan kecewa. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan, jika engkau mau melihat hari-harimu baik, kata Tuhan. Jika engkau mau melihat hidupmu baik di dalam hidup ini, apalagi menjelang hari-hari ini, di masa-masa sulit ini. Kalau kita mau melihat hidup kita menjadi baik, Alkitab katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Dia katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan apa yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, jelas sekali saudara. Ketika hati kita baik, ketika hati kita siap, kata Tuhan, ketika hati kita baru, Alkitab katakan, maka wow, ini luar biasa saudara. Perkataan-perkataan kita juga akan berbeda, akan menjadi baru, akan menguatkan, akan membangun satu dengan yang lain. Marilah hari-hari ini kita belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik.
untuk menabur baik, untuk mengerjakan hal-hal yang baik, maka Alkitab mengatakan kita akan menuai kebaikan. Saudara, biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan kunci firman Tuhan ini dengan kata-kata ini. Jagalah hatimu, kata Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, segala sesuatu dimulai dari hati kita. Mari siapkan hatimu hari ini. Pastikan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda meresponi dan katakan, Tuhan, setiap benih-benih yang tidak ditanam oleh Allah di hati saya, cabut semua itu. Saya berdoa hari ini kepada Jemaat Petra Kendari dimanapun engkau berada. Mungkin engkau sedang kecewa, engkau sedang meratapi keadaan yang sedang terjadi hari ini. Mungkin keadaan yang engkau hadapi hari ini justru tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Marilah, kata Tuhan, hal yang paling bijak bagi setiap orang percaya, jagalah hatimu, kata Tuhan. Karena ketika kita menjaga hati kita, kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Maka justru apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Karena Dia Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bahkan dalam keadaan apapun, Dia Tuhan yang melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya berdoa supaya Jemaat Petra Kendari dimanapun Anda berada, Anda terus bertumbuh di dalam firman. Saya berdoa supaya hati Anda siap, sehingga benih-benih ilahi, setiap firman Allah yang dilepaskan di rumah Tuhan, itu membawa Anda semakin dewasa, semakin kuat. Dengar baik, bahwa hari-hari ke depan, tidak satu pun yang menjamin bahwa hari itu akan menjadi baik di dalam hidup kita. Tetapi itu akan menjadi baik kalau kita menjaga hati kita. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah. Tapi kalau hati kita baik, maka apa yang tidak baik itu diubah Tuhan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Ya. Makanya saudara dikasih Tuhan, inilah firman Allah yang saya bentangkan di rumah Tuhan lewat hidup saudara hari ini. Jagalah hatimu, kata Tuhan, karena disitulah dimulai segala sesuatu. Ya, bukan persoalan apa yang kita lakukan, tapi apa yang itu segala sesuatu dimulai dari hati kita. Jagalah hatimu, kata Tuhan. Karena yang pertama, karena disitulah tempat benih itu ditaburkan. Benih-benih ilahi. Yang kedua, karena dari hatilah segala sesuatu diukur. Bukan apa yang kepada di luar kita, tapi dimulai dari hati kita. Dan yang ketiga, karena dari hatilah dimulai segala sesuatu. Itulah kehidupan. Kalau hati kita baik, pasti segala sesuatu akan menjadi baik. Sekalipun di masa-masa sulit ini, maka sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Akan membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin maju, bangkit kembali. Karena janji Tuhan itu, berkat yang terbaik dari sorga, embun yang dari sorga, dan tanah-tanah yang terbaik di bumi, yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya, berkat-berkat yang terbaik. Bahkan sukacita. Wow. Gandum-gandum yang terbaik, itulah makanan-makanan yang terbaik daripada sorga. Itu akan menjadi sebuah realita di dalam hidup kita. Diberkatilah ibu saudara dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah melepaskan kebenaran ini Tuhan. Dan hamba-Mu percaya setiap telinga yang mendengar kata Tuhan, hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Tetapi hari ini, terima apa yang terbaik dari Tuhan. Pastikan hatimu siap hari ini. Saya mau berdoa, kalau mungkin engkau sedang mendengarkan program ini, engkau sedang menyaksikan ibadah ini, engkau sedang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau sedang membawa hati yang lama, hati yang kecewa, hati yang putus asa, hati yang mungkin sedang marah. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami kondisi hati saudara hari ini. Tapi dengar baik, pastikan hari ini, bilang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang baru, kuduskan aku, sucikan aku Tuhan. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan ini benar-benar menjadi sebuah realita dalam hidupmu. Di dalam kehidupan. Bapa-Mu berdoa di dalam nama Yesus.
Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, jamah mereka. Oh Rabasyakaraba. Jamah di dalam nama Yesus. Terjadilah apa yang kau yakini, kata Tuhan, apa yang kau imani, terjadilah, kata Tuhan, di dalam hidupmu menjadi sebuah realita kebenaran yang akan mengubah hidupmu, mengubah cara pandangmu. Engkau akan mengalami terobosan dari terobosan. Engkau akan seperti Raja Wali yang akan terus menari di tengah-tengah badai, menjadi kuat, kata Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan dalam setiap gerejanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, kata Tuhan, dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabasyakarabalabash. Apa yang hilang, Tuhan kembalikan kembali. Apa yang sudah hancur ketika ada di tangan Tuhan menjadi baik kembali. Apa yang sudah mati tetapi di dalam Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah di dalam hidupmu hari ini. Oh Rabasyakarabalabash. Diberkatilah Gereja Petra Kendari. Hamba percaya perjumpaan akan firman Tuhan hari ini melahirkan mujizat. Perjumpaan akan firman Tuhan hari ini mengalami terobosan dalam hidup jemaatmu, Tuhan. Hamba berdoa buat Pastor Budi Tendean, beserta keluarga, engkau memberkati. Kau pakai terus hambamu, Tuhan, untuk membawa jemaat ini semakin dewasa, semakin kuat, untuk menghadapi setiap persoalan masalah di masa-masa ini, sekarang ini. Pakai hambamu, Tuhan. Otoritas surgawi, urapan yang baru selalu Tuhan berikan atas kehidupannya. Diberkatilah hambamu beserta keluarga, bahkan seluruh jemaat, seluruh pelayan yang ada. Diberkatilah engkau. Terus maju dalam Tuhan, terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah kita semua. Biarlah firman ini mengubah dan memulihkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. God bless you all. Tuhan memberkati.